Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih panel surya di atap rumah itu bisa menyalakan lampu, TV, dan bahkan AC di rumah kita? Teknologi ini kelihatannya seperti sihir, tapi sebenarnya ini adalah sains yang luar biasa. Hari ini, kita akan membongkar tuntas cara kerja panel surya, langkah demi langkah, dari sinar matahari hingga menjadi listrik yang bisa kita gunakan sehari-hari. Panel surya bukan cuma soal hemat tagihan listrik, tapi juga langkah besar kita untuk menjaga bumi tetap hijau. Ini adalah investasi untuk masa depan kita dan planet ini. Jadi, kalau kalian penasaran bagaimana energi matahari yang melimpah bisa diubah menjadi kekuatan untuk rumah kita, tetap di sini ya. Kita akan mulai petualangan energi bersih ini sekarang juga. Baik, mari kita mulai dari langkah pertama dan yang paling fundamental, penyerapan sinar matahari. Coba bayangkan matahari kita, sebuah reaktor fusi raksasa yang berjarak 150 juta kilometer dari bumi. Setiap detik, matahari melepaskan energi dalam bentuk partikel-partikel kecil yang disebut foton. Foton ini melesat melintasi angkasa dan sampai ke bumi hanya dalam waktu sekitar 8 menit. Nah, disinilah panel surya berperan sebagai pahlawan. Permukaan panel surya terdiri dari banyak unit kecil yang disebut sel fotovoltaik atau sel PV. Kata foto berarti cahaya, dan voltaik berarti listrik. Jadi, sel fotovoltaik secara harfiah berarti sel yang menghasilkan listrik dari cahaya. Setiap sel ini terbuat dari bahan semikonduktor, yang paling umum adalah silikon. Ketika foton dari sinar matahari menghantam sel fotovoltaik ini, energinya tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, energi foton ini diserap oleh sel. Anggap saja seperti sel surya sedang memakan energi matahari. Proses penangkapan foton inilah yang menjadi kunci dari keseluruhan sistem. Semakin banyak sinar matahari yang diterima panel, semakin banyak foton yang ditangkap, dan semakin besar potensi energi yang bisa dihasilkan. Ini adalah awal dari perjalanan ajaib mengubah sinar matahari menjadi listrik. Setelah sel fotovoltaik berhasil menangkap energi dari foton, langkah selanjutnya adalah membangkitkan arus listrik. Disinilah keajaiban sains semikonduktor benar-benar terjadi. Di dalam setiap sel surya, ada dua lapisan silikon yang berbeda. Satu lapisan memiliki muatan positif, dan yang lainnya bermuatan negatif, menciptakan sebuah medan listrik di antara keduanya, mirip seperti kutub positif dan negatif pada baterai. Ketika foton yang diserap tadi memberikan energinya kepada atom silikon, energi ini cukup kuat untuk menendang atau melepaskan elektron dari atom tersebut. Elektron yang terlepas ini sekarang bebas bergerak. Karena adanya medan listrik di dalam sel, elektron yang bermuatan negatif ini akan tertarik dan didorong untuk bergerak ke satu arah tertentu, yaitu menuju lapisan yang bermuatan positif. Pergerakan jutaan elektron yang teratur dalam satu arah inilah yang kita sebut sebagai arus listrik. Namun, penting untuk dicatat, listrik yang dihasilkan pada tahap ini adalah arus arah, atau direct current, yang biasa disingkat DC. Ini adalah jenis listrik yang sama seperti yang kalian temukan di baterai senter atau baterai ponsel. Jadi, secara sederhana, panel surya mengubah energi cahaya menjadi pergerakan elektron, menciptakan arus listrik DC. Sekarang kita sudah punya listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya. Tapi, ada satu masalah besar. Hampir semua peralatan elektronik di rumah kita, mulai dari kulkas, televisi, mesin cuci, hingga charger laptop, semuanya dirancang untuk menggunakan jenis listrik yang berbeda, yaitu arus bolak-balik atau alternating current, disingkat AC. Listrik yang disalurkan oleh PLN ke rumah kita juga berjenis AC. Jadi, listrik DC dari panel surya ini belum bisa langsung kita gunakan. Disinilah peran penting dari sebuah perangkat yang disebut inverter. Inverter adalah otak dari sistem tenaga surya. Tugas utamanya adalah mengubah listrik arus arah atau DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi listrik arus bolak-balik atau AC dengan tegangan dan frekuensi yang sesuai dengan standar jaringan listrik rumah kita yaitu 220 volt dan 50 Hz di Indonesia. Tanpa inverter, energi yang sudah susah payah kita panen dari matahari akan sia-sia. Inverter modern saat ini bahkan jauh lebih pintar. Selain melakukan konversi, inverter juga bisa memantau kinerja panel surya, mengoptimalkan produksi energi, dan menyediakan data yang bisa kita lihat melalui aplikasi di ponsel. Jadi, inverter adalah jembatan vital yang menghubungkan energi murni dari matahari dengan semua perangkat yang membuat hidup kita nyaman.
Setelah inverter berhasil mengubah listrik DC menjadi listrik AC yang siap pakai, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan listrik tersebut ke seluruh penjuru rumah. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Listrik AC yang keluar dari inverter akan dialirkan melalui kabel menuju ke panel listrik utama di rumah kita. Panel listrik ini, atau yang sering disebut juga kotak sekring atau MCB box, adalah pusat distribusi listrik di setiap rumah. Dari sinilah listrik dari PLN biasanya dibagi-bagi ke berbagai sirkuit, seperti sirkuit untuk lampu, sirkuit untuk stop kontak di kamar, atau sirkuit khusus untuk perangkat berat seperti AC. Nah, listrik AC dari panel surya kita akan terhubung ke panel utama ini. Sistem akan secara otomatis dan cerdas menggunakan listrik dari panel surya terlebih dahulu. Jadi, saat matahari bersinar terang dan panel surya memproduksi banyak listrik, lampu yang kalian nyalakan, laptop yang kalian gunakan, atau bahkan AC yang mendinginkan ruangan, semuanya akan ditenagai oleh energi matahari. Rumah kalian secara efektif berjalan menggunakan listrik gratis dari matahari. Hanya jika kebutuhan listrik di rumah lebih besar dari yang bisa dihasilkan oleh panel surya, misalnya saat malam hari atau cuaca sangat mendung, barulah sistem akan secara otomatis mengambil kekurangan listrik dari jaringan PLN. Sangat efisien, bukan? Lalu, apa yang terjadi jika panel surya menghasilkan listrik lebih banyak daripada yang kita butuhkan saat itu? Misalnya, di siang hari yang terik saat kita sedang tidak di rumah dan hanya sedikit perangkat yang menyala. Apakah energi berlebih itu akan terbuang sia-sia? Tentu saja tidak. Disinilah sistem tenaga surya modern menawarkan dua solusi cerdas untuk manajemen energi berlebih. Opsi pertama adalah net metering atau ekspor-impor. Dalam skema ini, kelebihan listrik yang tidak terpakai di rumah akan secara otomatis dialirkan atau diekspor kembali ke jaringan listrik publik milik PLN. Meteran listrik di rumah kita, yang sudah diganti dengan meteran khusus dua arah, akan mencatat berapa banyak listrik yang kita kirim ke jaringan. Nah, jumlah listrik yang kita ekspor ini akan menjadi kredit atau pengurang pada tagihan listrik kita di bulan berikutnya. Jadi, kita seolah-olah menabung energi di jaringan PLN untuk digunakan nanti. Opsi kedua, yang semakin populer, adalah menggunakan sistem penyimpanan baterai. Kelebihan listrik tidak dikirim ke jaringan, melainkan disimpan dalam baterai khusus yang dipasang di rumah. Energi yang tersimpan di baterai ini bisa kita gunakan kapan saja kita butuh. Misalnya pada malam hari ketika panel surya tidak lagi berproduksi, atau sebagai sumber daya cadangan darurat saat terjadi pemadaman listrik dari PLN. Dengan baterai, kita bisa mencapai kemandirian energi yang lebih tinggi. Jadi, mari kita rangkum perjalanan luar biasa ini. Semuanya berawal dari partikel cahaya bernama foton yang melesat dari matahari. Foton ini ditangkap oleh sel fotovoltaik di panel surya kita. Energi dari foton kemudian melepaskan elektron, menciptakan aliran listrik arus searah atau DC. Listrik DC ini kemudian dialirkan ke inverter, perangkat pintar yang mengubahnya menjadi listrik arus bolak-balik atau AC. Jenis listrik yang digunakan oleh semua peralatan di rumah kita. Dari inverter, listrik AC didistribusikan melalui panel listrik utama untuk menyalakan lampu, mengisi daya gadget, dan menjalankan seluruh aktivitas di rumah. Dan jika ada energi berlebih, kita bisa menyimpannya di baterai untuk digunakan nanti atau mengirimnya kembali ke jaringan PLN untuk mendapatkan kredit tagihan. Dari seberkas sinar matahari menjadi kekuatan untuk seluruh rumah, proses ini bukan hanya canggih secara teknologi, tapi juga merupakan langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan energi surya, kita tidak hanya menghemat biaya, tapi juga mengurangi jejak karbon dan berkontribusi langsung pada kelestarian planet kita. Energi surya adalah solusi energi bersih, terbarukan, dan berkelanjutan yang ada di sini untuk kita manfaatkan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara kerja panel surya yang menakjubkan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga tertarik dengan teknologi energi bersih. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan keberlanjutan. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada topik lain yang ingin kalian bahas, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kami senang sekali bisa berdiskusi dengan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap penasaran dan terus belajar.